Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Muhammad Sandi, NPM saya 2517051032. Saya dari program studi ilmu komputer kelas A, angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang ke-9 mengenai associative mapping. Jadi, associative mapping itu merupakan, atau biasa disebut juga sebagai fully associative mapping, itu merupakan metode pemetaan data dari memori utama atau main memory ke memory cache yang paling fleksibel. Jadi pada associative mapping, sebuah data itu dari memori utama bebas menempati slot cache mana saja yang sedang kosong. Jadi sedikit berbeda dari set associative mapping di mana cache itu dibagi menjadi beberapa set dan data itu hanya boleh masuk ke dalam set tertentu, tapi bisa ditempatkan di blok mana saja di dalam set tersebut. Nah, jadi untuk strukturnya sendiri di sini pada kasus ini ukuran data atau alamat tag diidentifikasi dan diperiksa oleh sistem bernilai 8 bit, yang mana kombinasi biner dari 0 8 kali sampai 118 kali. Nah, jadi cara kerja logika umum rangkaian di logisim ini. Nah, jadi yang pertama, pencarian paralel atau serentak. Karena data bisa berada di slot mana saja, cache harus memeriksa seluruh slot yang tersedia secara bersamaan dalam satu siklus detak jam atau clock cycle. Yang kedua ada pencocokan bit, di mana komponen internal akan membandingkan bit demi bit antara data yang dicari CPU dengan data yang tersimpan di dalam slot. Yang ketiga di sini ada penentuan hasil. Seperti kemarin juga ada cache hit dan juga cache miss. Jadi kalau cache hit, jika data ditemukan di salah satu slot, sistem akan langsung mengirimkan sinyal sukses dan data diambil dari cache. Dimana hal ini sangat cepat ya. Lalu yang kedua itu ada cache miss. Jika setelah diperiksa ke seluruh slot hasilnya nihil, sistem akan menggunakan sinyal gagal, artinya CPU terpaksa harus mencari data tersebut ke memori utama atau memori yang prosesnya lebih lambat. Baik, di sini langsung masuk ke rangkaian logisim. Di sini rangkaian logisim ini bisa menjelaskan setidaknya fully associative mapping dengan lebih sederhana. Jadi pada associative mapping, data dari main memory itu bisa diletakkan di slot cache mana saja secara bebas. Jadi ketika CPU mencari suatu data, cache tidak bisa hanya memeriksa satu slot tertentu. Cache itu harus memeriksa seluruh slot yang ada bersamaan. Nah, di sini bisa dilihat jalur dari input cari itu langsung dicabangkan ke 4 komparator sekaligus. Ini mensimulasikan proses pencarian paralel atau bersamaan yang menjadi ciri khas utama dari memori asosiatif. Kemudian di sini ada penggunaan komparator berbasis komponen hardware. Jadi di dalam arsitektur komputer asli, associative mapping itu membutuhkan biaya produksi yang mahal karena memerlukan komponen hardware berupa rangkaian komparator di setiap slotnya. Nah, jadi menggunakan logisim ini, kita menggunakan komponen komparator 8 bit, di mana setiap slot dari 0 sampai 3 itu memiliki komparator sendiri untuk mencocokkan apakah data yang dicari pada CPU ada di dalam slot tersebut. Kemudian yang terakhir ini ada gerbang OR. Jadi prinsip dari cache hit itu, asalkan data ditemukan di salah satu slot ini, maka itu sudah dianggap sukses atau hit. Nah, di logisim, semua output dihubungkan melalui kabel titik ini yang memiliki tanda sama dengan. Berdasarkan tabel kebenaran gerbang OR, jadi jika satu bernilai 1, maka semuanya bisa dianggap benar sesuai dengan gerbang OR. Jadi artinya jika ada satu saja input bernilai 1, artinya data cocok di salah satu slot ini, maka output akhir cache hit ini akan menyala ditandai dengan hijau 1 ini. Jika tidak ada, maka output bernilai 0 atau cache miss. Nah, mungkin di sini bisa saya contohkan mirip seperti yang kemarin. Jadi misal di sini slot 0 ini punya data ini, slot 1 nilai datanya ini, slot 2 nilai datanya ini, slot 3 nilai datanya ini. Nah, di sini bisa dilihat input cari di sini memiliki nilai yang 0 semua. Artinya di sini kita belum mencari slot dari 0 sampai 3 untuk data yang disimpan, data yang ada pada cache. Nah, jadi misal di sini saya ingin mencari slot 1. Di sini nilai ininya adalah ini biner. Kita cari menggunakan input cari ini. Nah, di sini bisa ditandai bahwa karena slot 1 itu ada dan nilainya itu sama dengan input cari, maka di sini komparatornya memberikan sinyal
1 dan membuat cache hit-nya menyala, yang mana artinya datanya ada. Tapi ketika saya menggunakan misal input carinya ada di sini. Nah, di sini cache hit-nya mati, yang mana di sini menyebabkan LED-nya mati. Nah, hal ini disebut cache miss karena input yang dicari itu tidak ada di antara slot dari 0 sampai 3 ini. Sehingga LED-nya itu tidak menyala. Jadi ketika kita kembalikan lagi, misal saya ingin mencari data pada slot 3, di sini datanya ada ini, inputnya kita samakan. Nah, ini menyala juga. Karena input yang dicari itu sama dengan yang tersimpan di slot cache 3. Seperti itu. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.